Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan bisnis usaha bidang buah-buahan, yaitu bernama Bila Shop. Laporan bisnis ini disusun oleh saya pribadi, Imam Abrar Atala, kemudian bersama rekan saya yang bernama Arianto Bagaskoro Prabowo. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum dimulai, mari saya perkenalkan diri saya pribadi. Saya bernama Imam Abrar Atala. Pada bidang usaha buah-buahan Bila Shop ini, saya menjadi pemimpin usaha dan bagian keuangan. Dibantu teman saya yang bernama Arianto Bagaskoro Prabowo. Dia menjadi bagian SDM dan bagian operasional usaha. Baik, poin yang pertama yaitu adalah pengenalan. Dalam pengenalan kali ini, saya akan mengenalkan apa itu yang dinamakan dengan Bila Shop. Jadi, Bila Shop merupakan jenis usaha yang menjual berbagai macam jenis buah-buahan lokal dan impor dengan kualitas tinggi dan beraneka ragam buah. Bila Shop sendiri terinspirasi dari supermarket yang menjual beraneka macam buah-buahan yang higienis dan bermutu. Buah-buahan disusun sesuai dengan minat dan ketertarikan konsumen terhadap buah-buahan yang dijual. Buah-buahan disusun di dalam rak sesuai dengan kualitas dan daya tarik konsumen. Jadi itulah bidang usaha yang akan kami laksanakan, yaitu Bila Shop. Selanjutnya skenario planning. Yang pertama, survei pasar dilakukan pada bulan 1 dan kedua. Selanjutnya, penentuan jenis usaha dilakukan pada bulan kedua. Penentuan lokasi usaha dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Persiapan bahan dilakukan pada bulan ketiga dan keempat. Proses pemasaran dilakukan dari bulan 3, 4, dan 5. Pembuatan laporan dilakukan pada bulan ke-6. Kemudian, selanjutnya adalah poin yang ketiga, kita akan membahas tentang manajemen operasi dalam bidang usaha yang bernama Bila Shop ini. Jadi yang pertama, Bila Shop terinspirasi dari supermarket yang menjual beraneka ragam macam buah-buahan yang higienis dan bermutu. Ini tentu bidang usaha buah-buahan akan memperhatikan hal yang sama. Maka apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan agar usaha ini dapat berjalan dengan baik, yaitu pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan yang kami siapkan yang pertama adalah chiller, kemudian freezer, lalu kasir, mesin kasir, timbangan digital, rak buah-buahan, kemudian peti buah-buahan, dan selanjutnya adalah plastik untuk mengemas buah-buahan tersebut. Lalu setelah perlengkapan sudah kita siapkan, selanjutnya adalah barang yang akan kita jual. Seperti yang dibahas di awal, Bila Shop ini menjual buah-buahan beraneka ragam dari produk lokal maupun impor. Mulai dari apel, pir, jeruk, pisang, anggur, stroberi, nanas, kemudian ada matoa, kemudian ada leci, dan lain sebagainya. Buah-buahan yang dijual di Bila Shop ini masih mengikuti musim sesuai buah-buahan itu tumbuh, kecuali buah-buahan impor. Karena buah-buahan impor selalu ada dan harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Nah, tadi kita membahas tentang manajemen pekerja, operasi. Apa sih yang sebenarnya dilakukan dalam bidang usaha ini? Jadi, berdasarkan hasil kinerja para pekerja kami, yaitu 3 orang,
dapat menjual dua jenis buah-buahan lokal dan impor sebanyak 100 kg dengan beraneka macam rupa selama 1 hari atau masa produktif selama 25 hari. Maka rata-rata sebulan menghasilkan 2.500 kg selama sebulan. Dan dalam waktu 6 bulan terakhir menghasilkan 15 ton buah-buahan lokal dan impor. Jadi cukup banyak buah-buahan yang kami jual selama ini ya. Selanjutnya adalah struktur usaha dari Bila Shop. Yang pertama adalah pimpinan usaha, yaitu Imam Abrar Atala. Yang kedua bagian produksi, yaitu Bapak Edi Rahmat. Yang ketiga bagian keuangan adalah Imam Abrar Atala. Bagian SDM yaitu Arianto Bagaskoro Prabowo. Bagian pemasaran Bapak Edi Rahmat. Bagian operasional Arianto Bagaskoro Prabowo. Tenaga kerja yaitu Imam Abrar Atala, Arianto Bagaskoro Prabowo, dan Bapak Edi Rahmat. Lalu sekarang kita masuk ke dalam manajemen keuangan. Setelah kita membahas tentang poin-poin sebelumnya, kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan nominal dan juga kita mendapatkan harga jual dan juga mendapatkan keuntungan. Yang pertama yaitu adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap yang kami hitung yaitu per tahunnya kami mengeluarkan biaya sebanyak Rp20.400.000 per tahunnya. Dan kalau kita bagi dalam 12 bulan maka kita akan mendapatkan Rp1.700.000 per bulan. Kemudian kita masuk ke dalam biaya tidak tetap. Selama 1 bulan, biaya tidak tetap yang kami hasilkan yaitu sejumlah Rp52.725.000 per bulan. Yang terakhir yaitu adalah biaya produksi. Selama 1 bulan, kami mengeluarkan biaya produksi sebanyak Rp54.425.000 per bulannya. Kemudian kita lanjut ke penjualan per tahun. Dilihat dari tabel di layar, ada keterangan penjualan dan juga jumlah. Total penjualan jumlah itu selama 1 tahun adalah Rp1,5 miliar. Kemudian biaya produksi selama 1 tahun adalah Rp653.100.000. Maka keuntungan per tahunnya adalah Rp846.900.000 atau bisa kita sebut dengan payback period. Nah, maka apa yang dari hasil keterangan penjualan per tahun ini kita akan mengetahui apa itu payback period dan berapa persentasinya. Kalau kita lihat dari total modal awal akan kita bagi dengan keuntungan per tahun, maka hasilnya adalah 0,177 per tahunnya. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Yang pertama adalah segmentation. Dalam halnya usaha Bila Shop yang kami kelola, kami menentukan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografis dan psikografis. Segmentasi demografis dipasarkan pada semua tanpa ada batasan umur dari semua kalangan yang dapat mengkonsumsi buah-buahan. Kami tidak memandang dari tingkat ekonomi maupun pendidikan. Lalu segmentasi psikografis kami menargetkan kepada orang yang suka menjaga kesehatan tubuh dan bisa memberikan kepada semua kalangan. Untuk targeting, target pasar untuk produk buah-buahan Bila Shop yaitu masyarakat sekitar Jakarta dan masyarakat sekitar perumahan yang berada di sekitar toko dan para siswa dan mahasiswa sekitar. Selanjutnya positioning. Berkaca dari kompetitor, kami sangat berusaha untuk melakukan inovasi dengan berbagai macam jenis buah-buahan sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk para konsumen.
Selain itu, kami mempertahankan kualitas dan kelayakan buah dengan harga terjangkau sehingga semua kalangan dan masyarakat bisa membeli produk kami. Selanjutnya adalah promotion. Dikarenakan Bila Shop ini masih sangat baru dan perlu untuk dipublikasikan, karena masih minimnya orang untuk mengetahui letak tempat usaha, maka diperkenalkan dan dijual di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya produk. Produk yang kami jual yaitu jenis buah-buahan, baik itu buah lokal ataupun buah impor yang mungkin tidak asing, sehingga mudah untuk dipasarkan dan konsumen dapat memilih selera masing-masing. Dari segi harga atau price, buah yang kami jual rata-rata harganya memiliki rentang harga 50.000 per kilogram. Setelah kita membahas semua apa yang telah kita sampaikan, maka kita akan menyimpulkan dan kita akan memberikan solusi dari usaha bisnis Bila Shop yang menjual buah-buahan. Yang pertama yaitu ada kekurangan atau hambatannya. Yang pertama adalah musim dan ketergantungan pada cuaca. Karena usaha Bila Shop ini berjalan dan menjual barang berupa buah-buahan, maka musim dan ketergantungan pada cuaca ini sangatlah berdampak. Kemudian yang kedua, umur simpan yang terbatas. Karena buah-buahan memiliki masa ketika dia layak untuk dijual dan tidak layak, maka ini hambatan yang akan kita dapati. Yang ketiga yaitu pergantian stok yang cepat. Ya, jadi stoknya harus selalu kita perbaharui karena semakin menarik konsumen. Agar terlihat menarik, maka stok selalu kita perbaharui dengan lebih cepat. Yang keempat adalah kekurangannya minim tenaga kerja yang membantu dan membagi pekerjaan manajer lini. Jadi ini kekurangan kami untuk saat ini, yaitu adalah tenaga kerja yang membantu untuk membagi pekerjaan manajer. Yang kelima, yang terakhir adalah sistem operasi bisnis tidak sesuai dengan rencana dan ada banyak masalah. Kemudian, selain itu kami juga mendapati beberapa hambatan-hambatan lain yang berfokus pada bidang usaha yang kami jalankan ini. Yang pertama adalah sertifikat organik. Kemudian yang kedua, pengelolaan limbah dan daur ulang. Yang ketiga adalah penggunaan energi terbarukan. Jadi kami harus memberikan 3 hal pokok ini agar bisnis kami bisa maju dan berkembang ke depannya agar lebih baik. Nah, cukup sekian pembahasan laporan bisnis Bila Shop yang menjualkan buah-buahan. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.